Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afwan Mulya Pratama. Di sini kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan mengenai laju berkaitan. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh beberapa teman, yaitu ada Wahyu Valentino Marasitua, Muhammad Fadli Hasan, Saif Dafa Adinata, dan Azaria Arya Alfatan. Ya, pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai konsep dasar dari kecepatan, jarak, dan waktu. Pertama adalah kecepatan. Kecepatan atau velocity merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu, di mana rumus kecepatan itu jarak dibagi waktu. Kecepatan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Dan besar dari vektor ini disebut kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekon. Jarak adalah suatu ukuran numerik yang menunjukkan seberapa jauh posisi suatu objek dengan objek lainnya. Jarak dapat merujuk pada panjang secara fisik antara dua buah posisi atau suatu estimasi berdasarkan kriteria tertentu. Contohnya adalah jarak tempuh antara Jakarta ke Bandung. Kemudian adalah waktu. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses ataupun keadaan itu berlangsung. Dalam hal ini, waktu itu adalah interval antara dua buah kejadian atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Sekarang saya akan membahas mengenai hubungan kecepatan, jarak, dan waktu dengan menggunakan konsep turunan. Sebelum masuk ke konsep turunan, saya ingin membahas sedikit tentang fungsi. Fungsi adalah pemetaan antara dua himpunan, yaitu himpunan X dan Y, yang biasanya kedua himpunan tersebut berisikan bilangan real. Bentuk dari kedua himpunan tersebut dapat diubah menjadi garis horizontal dan vertikal dengan urutan angka yang semakin membesar. Bentuk tersebut dapat disebut juga sebagai koordinat kartesius, dengan himpunan X menjadi sumbu horizontal dan himpunan Y menjadi sumbu vertikal. Jadi himpunan X akan diubah bentuk menjadi suatu garis horizontal, dan nilainya itu semakin ke kanan maka semakin besar. Kemudian untuk himpunan Y digambarkan sebagai garis vertikal, di mana urutan dari anggota himpunan tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, dan itu diurutkan dari bawah ke atas. Ketika ada himpunan yang dipecahkan, maka akan menghasilkan sebuah hasil atau range. Sebagai contoh ada himpunan X dan himpunan Y. Himpunan X 2, 3, 4 dipetakan dengan himpunan Y 2, 4, dan 6, menghasilkan range 2, 4, dan 6. Turunan pertama dari suatu fungsi sama dengan limit X menuju C dari Fx dikurang Fc dibagi dengan X dikurang C. Kecepatan dengan konsep turunan. Umumnya, kecepatan itu merupakan jarak per selang waktu tempuh suatu objek yang sedang bergerak. Namun pada konsep turunan, kecepatan dapat ditentukan dari fungsi jarak tempuh lintasan, yaitu dengan menentukan turunan pertamanya. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ke slide selanjutnya. Misal ada sebuah mobil seperti pada gambar, bergerak pada suatu lintasan lurus, kemudian ada titik acuan yaitu A. Pada saat detik pertama atau diibaratkan sebagai C, yang bernilai 0 detik, mobil ini sudah berada 5 meter di depan titik acuan. Kemudian pada saat detik pertama ditambah detik kelima, atau pada saat mobil tersebut bergerak selama 5 detik, mobil tersebut sudah menempuh jarak
1 meter dari posisi sebelumnya dan 6 meter dari titik acuan. Maka dari kasus ini, kita coba cari kecepatannya, yaitu perpindahan per waktu. Perpindahan adalah jarak akhir dikurangi jarak awal terhadap suatu acuan. Jarak akhir terhadap suatu acuan A itu 6, dan jarak awal terhadap suatu acuan itu 5. Dari situ dikurangi mendapatkan 1, kemudian per waktu yang ditempuh. Atau bisa dibilang pertambahan waktunya, yaitu 5. Maka kita bisa memperoleh hasil dari pembagian 1/5 ini, itu 0,2 meter per second. Dari fakta tersebut, kita mendapatkan bahwa mobil ini bergerak dengan kecepatan konstan, yaitu 0,2 meter per second. Artinya, setiap perubahan waktu, maka akan ada perubahan S, karena mobil tersebut selalu bergerak seiring dengan berjalannya waktu. Dari kedua data ini, kita bisa lihat bahwa ada 2 kelompok. Pertama kelompok T, dan yang kedua adalah kelompok S. Kelompok T itu beranggotakan 0, 5, dan seterusnya. Kemudian kelompok S beranggotakan 5, 6, dan seterusnya. Untuk anggota T yang bernilai 0, itu menghasilkan S yang bernilai 5. Untuk anggota T yang bernilai 5, menghasilkan S yang bernilai 6. Kita dapat menyimpulkan bahwa hal ini merupakan fungsi dari pemetaan T terhadap T menuju S atau S menuju T. Karena himpunan dari T memiliki pasangan S, dan begitu juga sebaliknya. Dari data ini, kita bisa mendapatkan bentuk fungsi, yaitu Ft sama dengan S atau Fs sama dengan T. Ft sama dengan S apabila kita memetakan T menuju S, dan Fs sama dengan T apabila kita memetakan S menuju T. Untuk bisa kita menerapkan bentuk turunan ke kecepatan rata-rata, kita harus mengambil yang opsi pertama. Karena dengan mengambil opsi pertama, kecepatan rata-rata akan memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk turunan. Langsung bisa kita langsung substitusi. Kecepatan rata-rata merupakan perpindahan per selisih waktu atau pertambahan waktu. Perpindahan merupakan jarak akhir dikurang jarak awal. Jarak akhir itu T bernilainya itu ketika T bernilai C ditambah H. Kemudian jarak awal ketika T bernilai C. Jadi dengan begini kita sudah bisa mendekatkan bentuk dari kecepatan rata-rata dengan bentuk turunan. Selain itu, jika kita ingin mencari suatu kecepatan pada waktu tertentu, maka kita bisa menambahkan limit dari persamaan kecepatan rata-rata. Dengan begini kita sudah mendapatkan bentuk turunan yang seutuhnya. Artinya jika kita ingin menggunakan turunan untuk mencari kecepatan, kita bisa menggunakan konsep turunan itu ketika kita ingin mencari kecepatan sesaat, bukan kecepatan rata-rata. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan sesaat itu merupakan turunan pertama dari fungsi S terhadap T. Di sini ada contoh soal yang pertama. Misal ada sebuah bak air berbentuk kerucut, yang dimana kerucutnya itu dibalik dengan jari-jari alas sama dengan 60 cm dan tinggi kerucut itu adalah 100 cm. Ketika diisi, dia mula-mula diisi dengan laju 25 cm kubik per second. Di sini dV per dt ya. Tentukan yang ditanyakan adalah tentukan laju perubahan tinggi air pada saat tingginya 25 cm. Oke, kita plot dulu dalam variabel. Diketahui X sama dengan 60 cm, H sama dengan 25 cm, dan dV per dt ini maksudnya adalah
perubahan volume dalam setiap waktu, yaitu 25 cm3 per second. Nah, jika misalkan FPK-nya itu kita hubungkan, berarti FPK sama dengan 60/100. Berarti X sama dengan, hanya pindah ke kanan, berarti X sama dengan 3H/5. Kita mulai hitung-hitungannya. Diketahui ini kan bentuknya adalah kerucut, berarti bentuk volumenya adalah sepertiga dari tabung, berarti sepertiga PR² H. X tadi sudah diketahui dapat dalam hubungan H, berarti X sama dengan 3H/5. Berarti dimasukin V sama dengan sepertiga Pi dikali 3H/5² dikali H. Berarti V sama dengan, V di sini maksudnya volume ya, bukan velocity. Berarti V sama dengan 9/25 Pi H/3. Nah, ketika persamaan ini kita turunkan di dua ruas dengan dt, berarti dV per dt sama dengan 9/25 pi H² dH per dt. Ini salah satu H, ini kan awalnya H/3, hanya itu dilepas untuk dipasangkan dengan dt. Berarti dV per dt sama dengan 9/25 pi H². dH per dt ini maksudnya adalah perpindahan setiap tinggi dalam setiap waktu gitu. Nah, yang 9/25 pi H² ini pindahkan ke kanan, pindahkan ke kiri, jadinya dH per dt sama dengan 25/9 dV per dt 1 per pi H². dH per dt ini sama dengan V, ini V maksudnya velocity, bukan V yang di awal. Berarti 25/9 dV per dt diketahui sama dengan 25. Berarti hanya dimasukin 25, berarti dihitung-hitung V sama dengan 1/9 pi cm/second. Itu untuk contoh soal pertama. Selanjutnya saya akan memberikan contoh soal yang kedua. Contoh soalnya itu, sebuah bak penampungan air berbentuk persegi panjang dengan ukuran lebar 4 meter, panjang 16 meter, dan kedalaman 8 meter. Diisi air dengan laju masuknya air 2 meter kubik per menit. Berapakah laju kenaikan tinggi permukaan air pada saat ketinggian air mencapai kedalaman 1 meter? Jadi dari soal kita bisa mengetahui bahwa jadi kita misalkan kedalaman air yang tadi itu sebagai X, lalu tadi disinggung juga laju volume airnya itu 2 meter kubik per menit, di mana kita bikinnya itu dV per dt. Lalu yang ditanya itu adalah laju kenaikan tinggi permukaan air yang kita simbolkan dengan dx per dt. Lalu cara kita menjawabnya adalah karena tadi diketahui bahwa bak air ini itu berbentuk balok, sehingga volume balok itu sendiri kan panjang kali lebar kali tinggi, di mana tadi panjangnya itu 4, lebarnya 16, dan tingginya ini yang mau kita cari gitu, yang mau kita sesuaikan yaitu X. Jadi volume air itu sama dengan 64X. Lalu kita turunkan, ketika kita turunkan volume air itu jadinya dV per dt sama dengan 64 dx per dt, di mana dV per dt ini sudah kita ketahui di awal, yaitu 2 meter kubik per menit. Jadi 2 sama dengan 64 dx per dt. Lalu dari perhitungan ini kita bisa mengetahui laju kenaikan tingginya itu 1/32 meter per menit. Baik, selanjutnya contoh soal 3, yaitu contoh soal yang terakhir. Di sini berbunyi, seorang anak laki-laki menerbangkan layang-layang yang tingginya 150 kaki. Jika layang-layang tersebut bergerak horizontal menjauhi anak itu pada 20 kaki per detik, seberapa cepat tali layang-layang terpakai ketika layang-layang itu 250 kaki dari anak laki-laki tersebut? Yang pertama diketahui, yaitu dx per dt. dx per dt adalah kelajuan dari layang-layang tersebut ketika bergerak horizontal menjauhi anak tersebut, yaitu sebesar 20 kaki per detik. Kemudian ada ketinggian dari layang-layang tersebut terhadap anak laki-laki itu, yaitu 150 kaki. Kemudian ditanyakan dz per dt ketika z sama dengan 250 kaki. dz sendiri yaitu adalah jarak ketika jarak dari layang-layang ke anak laki-laki tersebut. Kemudian penyelesaiannya, di sini kita bisa menggambarkan atau mensketsakan dari soal tersebut akan berbentuk seperti segitiga, siku-siku, yang dimana kita bisa menggunakan persamaan teorema Pythagoras pada soal ini, yaitu x kuadrat plus y kuadrat sama dengan z kuadrat. Di sini kita substitusikan nilai dari dari z yang akan kita inginkan tersebut, dan juga kita
mensubstitusikan nilai dari ketinggiannya, yaitu H sama dengan Y, yaitu X kuadrat plus 150 kuadrat sama dengan 250 kuadrat. Kemudian operasi hitungannya yaitu X kuadrat plus 150 kuadrat yaitu 22.500 sama dengan 250 kuadrat yaitu 62.500. X kuadrat sama dengan 62.500 dikurangi 22.500 sama dengan 40.000. Kemudian X sama dengan 200 kaki. Lanjut. Kemudian kita turunkan dari persamaan tersebut menjadi, dari persamaan tadi kita turunkan sisi kiri dan sisi kanannya terhadap waktu, yaitu seperti Z kuadrat sama dengan 2Z kali DZ per DT sama dengan, untuk ruas kanannya, X kuadrat 2X sama dengan DX per DT plus 150 kuadrat ini menjadi 0 karena tidak memiliki variabel. Kemudian kita substitusikan nilai-nilai yang tadi, yaitu nilai Z di sini kita substitusikan menjadi 250 kaki, dan nilai dx per dt kita substitusikan dari nilai yang tadi, nilai dx per dt-nya, dan 20. Kemudian dari sini kita bisa melakukan operasi hitungnya. 2 kali 250 dz per dt sama dengan 2 kali 200 kali 20, yaitu 500 dz per dt sama dengan 8.000. dz per dt 8.000 sama dengan 8.000 dibagi 500, yaitu 16 kaki per detik. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata ataupun salah ucapan, mohon dimaafkan. Lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.